5 ayat 8 Ibu. Itu mah bukan dikasih ayatnya, emang udah ada di Alkitab, Pak. Iya karena waktu itu kan saya juga belum tahu Alkitabnya itu sebagaimana Ibu. Hmm. Itu belum tahu saya. Begitu. Terus saya dikasih ayat itu. Loh. Jadi setelah habis itu datang lagi yang penglihatan yang kedua Ibu. Penglihatan kedua itu di padang gurun yang sama ada satu pohon. Pohon itu hijau, tidak terbakar, tapi tidak terbakar daunnya, tetap masih hijau. Tapi api itu Kan dengar pendeta khotbah di gereja ini. nggak ada Ibu. Saya di kampung masih ada pendeta khotbah itu nggak ada itu Ibu. Itu saya masih umur berapa itu Ibu? Begitu. Itu kita di kampung tidak ada pendeta saja ngomongnya firmannya saya tidak tahu Bu. Begitu. Jadi di dalam penglihatan itu kok saya uji lagi seperti itu. Takutnya ini setan yang datang gitu. Jadi saya uji lagi sampai 4 kali. Tunggu. Bapak ketika Bapak bilang saya menguji, emang Bapak udah tahu firman Tuhan, ujilah setiap roh yang ada. Itu karena saya sudah ikut persekutuan doa Ibu. Saya sudah Tadi ikut persekutuan katanya doa. belum pernah dengar ayat itu, kan jadi kena. Memang tidak pernah dengar itu ayat itu Ibu. Sudah ikut persekutuan doa baru pemula Terus itu Bapak tahun tahu itu. dari mana bisa menguji roh yang datang? Karena tahun itu saya baru mau kenal Tuhan itu Ibu. Seperti itu ceritanya. Begitu. Ada khotbah pendeta itu mengatakan ujilah setiap roh yang datang kepadamu, ada dibilang gitu. Iya, iya. Giliran itu ada ya, tahu cara ngujinya tapi dia nggak tahu ayat yang lain. Iya, memang saya tahu disuruh uji tapi tidak tahu itu nanti seperti apa itu. Jadi saya mau sampaikan ini buat jemaat Bapak tahu dari gitu. mana cara ngujinya? Dalam nama Yesus hancurkan apa tadi, kayak gimana tadi? Itu tahu dari mana itu? Berarti Bapak ini udah sering ini ketemu sama pendeta gitu. Enggak di persekutuan tidak ada pendeta Ibu. Itu di persekutuan itu kita kumpul untuk berdoa saja tapi tidak ada pendeta dan tidak ada pendeta ngomong seperti itu. Jadi Terus yang ngasih tahu Bapak ujilah setiap roh yang datang kepadamu itu tahu dari mana? itu hamba Tuhan yang kasih tahu. Berarti memang kau udah ke gereja, udah ketemu hamba Tuhan lah. Iya. Tapi tahun itu Ibu pengetahuan tentang firman itu belum banyak Ibu, baru kenal pemula Ibu begitu. Nah, jadi terus itu ada lagi yang pohon itu terbakar, saya uji lagi 4 kali lagi. Dan dari dalam suara di dalam itu pohon itu ini bicara Pohon dari apa itu Pak yang tidak terbakar itu Pak? iya, itu pohon itu tidak terbakar begitu. Pohon apa itu kira-kira? Ya, saya tidak tahu itu pohon apa, tapi daunnya tetap hijau, tetapi apinya nyala di atas ini pohon itu begitu. Dari ujung dari atas sampai di bawah pohon itu nyala apinya. Terus keluarlah suara dari api itu. Ini dikasih lagi juga ayat firman-Nya. Wahai Keluaran Musa, 3 ayat 3 sesungguhnya sampai 6. aku adalah Allah, maka sembahlah itu. Itu mah An-Naml ayat 7 sampai 9, Pak. Ini kayak ayat Quran ya. Tidak, di dalam ini baru dikasih ayatnya Keluaran 3 ayat 3 sampai 6 Ibu. Nah, iya ini kisah Musa ini. Begitu Ibu. Terus yang Terus ketiga, apalah? terus yang ketiga dari penangkapan Tuhan Yesus sampai disalibkan itu aku sudah nonton dan tidak lagi uji lagi Ibu. Terus dikasih lagi ayat firman-Nya Matius 9 ayat 9 sampai 12. Oh, berarti udah nonton film Tuhan Yesus ya? Iya. Oh, udah kan udah bilang kan Bapak pengen Tuhan. Iya, itu filmnya itu film Tuhan Yesus itu dari CD yang besar itu Ibu tahun itu begitu. Tapi Iya. pengetahuan Lalu apa yang tentang bagaimana Ibu? gimana lanjut Pak. Tapi pengetahuan seperti Ibu bilang pendeta khotbah itu tidak ada itu begitu. Ini Bapak ini harusnya jadi nabi Pak, serius. Karena Bapak udah punya penglihatan. Harusnya. Karena Bapak ini adalah orang yang suci hatinya. Ini keren sih Pak, luar biasa. Jadi sejak Ibu Agatha live itu saya ikut terus begitu. Tapi saya mau bertanya
mau sampaikan hal ini tidak bisa, tapi malam ini wah saya mau berani untuk sampaikan buat Ibu Agatha begitu. Wah, keren keren. Semangat ya Pak ya, kalau udah dimimpin sama Tuhan Yesus, Bapak harus lebih hidup dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan ya. Amin, amin. Bapak harus berbuat baik ya Pak ya. Pak, saya kan ini Pak, anak yatim piatu. Saya kan nggak punya uang nih, nggak ada penghasilan ya. Bapak bisa nggak Pak ngirimin saya 1 juta aja Pak? Harus berbuat baik loh Pak. Hamba Tuhan ini butuh dikasih makan Pak. Saya petani di kampung Ibu, bagaimana? Ini Petani masih yang mending petani, berarti punya sawah toh. petani jagung Ibu, di sini sawah tidak ada. Iya, berarti punya penghasilan kan? Nah ini makanya. Begitu Ibu. Keren Pak. Ya. Jadi kalau Bapak udah dimimpikan ya, berarti Bapak harus berbuat baik lebih lagi. 100 kali lipat berbuat baik. Kalau biasa ngasih 100.000, sekarang ngasihnya 100 juta. Wah, Kalau dari biasa mana ngasih Ibu 100 lagi juta? 2 anak yatim piatu, harus jadi 20 anak yatim piatu. Kan? Mau dapat ini 100 juta dari mana? Jagungnya saja jual saya 1 kilo 10.000. Dijual lah tanahnya sama rumah Bapak. Terus kalau jual tanah terus mau olah lahan dari mana lagi Bu? Ya nggak apa-apa, Bapak harus miskin di hadapan Tuhan. Karena di dalam ucapan berbahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Coba, Bapak nggak mau. kalau tanah cuma hanya sebidang untuk tanam jagung terus mau jual terus perut kita mau kemana kita? Ya nggak apa-apa, Bapak nanti cari kerjaan lain ya, entah di mana gitu kerjaan Wah. lain. Yang penting ngasih aja dulu. Oh gitu. Baik. Bapak punya SKCK surat tanah, boleh Pak digadein dulu. Boleh. Oh gitu. Jadi artinya Tuhan juga mau kita berutang ya Bu ya? Bukan, Bapak Oh. itu harus memberi kepada saya. Oh mau beri kasih Ibu kata. Amin. Iya dong, keren. Pastilah. Pastilah. Semangat ya Pak ya, berbuat baik lagi di dalam Kristus. Amin. Makasih ya Ibu kata. Sehat selalu ya Pak ya. Ya, aku minta Ibu kata doakan saya. Tritunggal Maha Kudus memberkati Pak dan melindungi Bapak. Amin. Amin. Makasih. Makasih. Eh,